Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV di mana bae berado. Balik lagi bersama kami di program Halo Palembang, tentunya menyapa langsung dari studio 2 Pal TV Memang Punyo Kito. Hari ini hari Senin 4 Desember 2023 berewangan bersama ke Mang Cek Hagai. Dan aku Cek Fili. Jadi kabarnya pasti untuk masyarakat Sumatera Selatan hari ini harusnya lebih sehat dan lebih semangat ya. Oh iya dong. Karena memang ini hari Senin baru nak mengawali hari. Mengawali minggu ini ya. Benar. Harus semangat ya. Karena kalau menuju ke minggu tuh masih agak lama. Betul, dari minggu ke Senin kok cepat ya? Bener, itulah kadang sedihnya ya. Kalau yang bahagia-bahagia cepet dia. Betul. Dan tentunya mungkin buat masyarakat ataupun buat pemirsa yang saat ini lagi di jalan harus tetap hati-hati, harus tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan juga. Betul. Karena memang cuaca kita ini lagi beda-beda ganti-ganti. Betul. Pokoknya yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Bener, jangan kemana-mana. Iya. Oke, tentunya hari ini memang suatu kebanggaan juga bagi kita karena kita bisa menghadirkan salah satu narasumber yang sangat inspiratif ya, yang ada di Sumatera Selatan. Dan lagi viral-viralnya ini kakak kita Siko ini ya. Benar. Karena memang beliau ini merupakan satu konten kreator yang mengangkat juga budaya-budaya lokal di Kota Palembang ini khususnya, dan sempat viral bahkan sudah pernah di-repost oleh salah satu tokoh publik yaitu Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat waktu itu. Dan hari ini sudah ada di Studio 2 Pal TV Memang Punya Kita. Langsung kita sapa, ada Kak Bintang Layo, konten kreator Palembang. Selamat pagi Kak Bintang. Selamat pagi. Cek Aga dan Cek Fili. Sehat ya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Wah. Dua piring malah. Dua piring. Dua piring. Sama ngopi juga ya. Sama ngopi. Nah, Kak Bintang, Ya. ini pasti banyak juga masyarakat ataupun pemirsa Pal TV yang penasaran. Siapa sih Kak Bintang Layo ini sebenarnya, yang selama ini mereka tahu mungkin namo-namo suami yang nak kawin lagi tahun 2023. Namo-namo istri. Nah, itu kan yang sepejingoan netizen ataupun masyarakat pemirsa Pal TV. Nah, mungkin di segmen ini khusus kita bakal kenal lebih dalam dengan sosok dari Bintang Layo ini dewe. Boleh mungkin perkenalan dulu, awalnya kayak mana bisa ngonten, dan langsung dicerita ke Bella. Oh gitu. Jadi namo Bintang Layo itu bintang ya namo panggung ya. Nah, kalau Layo itu tanah kelahiran, Indralayo Oganilir. Nah, jadi bujang gadis Oganilir. Weh, iya. Oh iya. Nah, jadi Layo itu tanah kelahiran. Jadi awal ngonten itu dari kanal media sosial YouTube dari tahun 2013 awal konten. Berarti emang sengaja milih nama Bintang Layo ini untuk apa nih? Memang mengangkat budaya lokalnya atau kayak mana? Ya, memang sebagai putra bangsa ya. Dan ada putri ya. Pada tanah air, jadi pengen mengangkat budaya yang tanah kelahiran gitu, Sumatera Selatan pada umumnya. Emang nak dikenal ke lah ya. Dikenal ke. Ado Indralayo nih di Palembang nih ya. Indralayo ya pengen dikenal ke layak luas kayak itu. Oke, ini sudah banyak apresiasi belum Kak? Mungkin dari masyarakat setempat ataupun dari pejabat-pejabat pemerintah. Ya, alhamdulillah ada beberapa ya kawan-kawan dari pejabat juga telah memberi Apresiasi ya kayak itu. Oke. Karena memang secara langsung dengan viralnya Kak Bintang Layo ini kan jadi kan memviralkan juga daerahnya gitu kan. Oke. Nah, mungkin dari sekian banyak profesi ataupun dari sekian banyak kegiatan, kenapa mungkin Kak Bintang ini dari tahun 2013 sudah terpikir ingin menjadi konten kreator, Kak? Ya. Jadi kebenaran aku juga kerja di bidang WO terlalu bilang ya. Jadi dari dokumen-dokumen pekerjaan aku dipublikasikan untuk karya-karya sebelumnya, tapi makin kesini kok seru ya bikin konten gitu. Jadi dengan kearifan lokal dan kebenaran juga aku tergabung di Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Nah, jadi memang aku pengen ngangkat kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan ini, terus
bisa disebarluaskan di seluruh Indonesia kayak itu. Wow, karena pengen, memang pengen wisata di Sumatera Selatan tuh pengen kalau bisa diperkenalkan lagi ke orang ini ya. Nah, di awal 2013 itu mulainya di YouTube nih ya. Di YouTube. Dengan konten yang sama seperti sekarang atau konten yang berbeda nih? Berbeda, berproses dari konten-konten dokumentasi, terus podcast, terus vlog, berbagai macam, ikutin zaman kayak gitu kan. Pada zamannya podcast lagi viral, hits, ikutin podcast kayak gitu. Tapi makin kesini kok lebih seru yang konten-konten lucu kayaknya. Betul. Jadi kearifan lokal yang kayak pantun dan lain-lain itu kan memang budaya kita ya, budaya Palembang ya. Jadi pengen aku tuh ngangkat konten-konten yang ada di Palembang ini, ingin dikulik lagi gitu dengan kreativitas secara di zaman sekarang kayak gitu. Betul, setuju. Itu pantun itu memang budaya Palembang ya, budaya Sumatera Selatan khususnya. Dan siko lagi budaya kita Vili. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Curhat kayaknya. Banyak beban hari ini. Kirain budaya kita tadi galang hutang. Agar berlanjut terus ya. Oke, jadi memang dari sekian banyak konten tuh sudah pernah dicoba galau ya. Nah, kalau untuk konten yang saat ini kan sudah sampai di repost oleh pejabat hebat lah ya, pejabat tinggi, mantan gubernur Jawa Barat. Nah, kemarin itu gimana Kak perasaannya? Rasanya juga tidak disangko ya, tidak disangko-sangko. Mungkin ada di konten itu mungkin atau apalah menurut Kang Emil ya di konten itu. Jadi memang konten itu lagi banyak request di channel di kanal media sosial aku kan. Karena konten itu kan menyebut nama-nama beberapa orang ya gitu. Mungkin merasa orang tuh kan pengen nge-share, nge-tag karena oh ini ada teman aku nih, ada tetangga aku gitu. Jadi memang konten seperti itu memang cepet viral kayak itu kan karena banyak orang yang nge-tag kan kayak itu kan. Jadi engagementnya juga tinggi jadi ya. Iya, betul. Kaki abis ini bikin konten Kak yang galak berutang masuk ke nama Hagai. Oh iya, boleh. Sebenarnya aku lebih banyak diutangi sih. Iya, kejingan rai wong kayu itu udah cak bubudi. Kalau Cek Aga ini Cek Vili ini cantik ya. Cek Aga ini ganteng. Kalau aku ini bukan cantik, bukan ganteng, manis. Oh, manis. Benar-benar. Siap. Melengkapi ya. Ya melengkapi. Jadi kan komplit kan, ada ganteng, ada cantik, ada manis. Oh, dicampur jadi kan. Mungkin. Udah kenyang pagi, udah sama makan siang lagi. Sama makan siang lagi. Manis. Nah, jadi dengan viralnya konten pantun dan juga namo-namo yang disebuti di konten Kak Bintang ini dewek, dari sebelumnya itu kan udah banyak nih yang berarti konten yang dicoba dibuat. Iya benar. Dengan berbagai versi. Nah berarti memang ini salah satu tips juga ya Kak Bintangnya kita untuk konten kreator pemula. Nah, itu menurut Kak Bintang Dewe apakah memang harus menetapkan satu niche-nya Dewe atau mereka harus coba semua gaya konten yang lucu, ngevlog, dokumentasi dan lain-lain dicoba dulu galo-galo supaya sampai ketemu atau emang langsung tetapin satu konten khusus, topik khusus dalam sosial media dia. Menurut Kak Bintang Dewe gimana? Jadi misalkan kalau konten itu misalkan nah untuk menjalani itu memang dari hobi dulu ya, dari kita dulu ya. Kalau kita jalani tapi tidak passion kita, memang sulit, berat memang untuk karena konten ini nih harus konsisten kayak itu intinya itu kan. Konsisten jalaninya. Nah, untuk menuju yang mana itu butuh proses. Jadi misalkan temanya mancing ya. Misalkan kita awalnya kita bikin konten untuk alat-alat untuk mancing. Nah, kira-kira ini viewersnya naik enggak? Misalnya belum, kita kulik lagi tapi tetap tentang mancing atau mancing di mana gitu. Lagi kalau memang peminatnya banyak dengan fashion kita itu bisa peminat masyarakat tuh bisa lihat dari memang fashion kita dari situ. Tapi kalau untuk kontennya memang butuh proses, tidak pacak langsung kita. Misalnya podcast, kita harus konsisten podcast, tapi tidak bisa juga. Jadi harus ikutin pasar lah lebih kurang itu, minat
di zaman sekarangnya gitu. Salah satu yang poin pentingnya adalah konsisten ya. Konsisten. Nggak mungkin sehari 2 hari tiba-tiba ngarap langsung viral kayak. Dari skin ya. butuh proses. Dan walaupun memang kita tuh sudah terbentuk, anggaplah personal brandingnya, tapi kalau nggak ngonten juga itu ngaruh ya Kak ya dengan Ngaruh. viewers kita. Iya, dia kalau misalnya kita jarang upload, jarang konten, itu algoritmanya turun. Jadi sebagus apapun video kita pas kita upload di sekarang, kalau misal algoritma kita lagi turun, itu sulit untuk naik kayak itu. Jadi butuh proses, itulah konten. Pokoknya konten apa aja, konten apa baik harus kita bikin secara terus. Nah, lagi kalau memang rezekinya nak viral kayak itu. Iya, Jadi oke. proses kayak itu. Oke. Nah, mungkin dari semua konten yang sudah Kakak buat gitu kan, persiapannya juga banyak. Nah, kalau dari Kak Bintang ini sendiri, Kakak buat schedule nggak dalam 1 minggu itu harus buat konten berapa gitu? Oh, kalau aku sih mungkin ada kawan-kawan konten kreator lain dia harus ada schedule. Kalau aku nih sih kalau aku pribadi membaca algoritma. Jadi misalkan algoritma aku nih lagi turun nih, berarti aku harus siapkan konten yang biasanya aku stok dulu konten nih, konten yang benar-benar ini kayaknya ger ini nih ya. Nah, jadi ketika turun, aku misalkan hari ini turun, nah sore aku harus upload di konten yang ger ini nih, yang aku yakin ini bisa banyak viewersnya kayak Bakal gitu. ngeboost lagi. Ngeboost lagi. Jadi kayak itu. Ketika ngeboost jangan aku pending dulu untuk upload lagi kayak itu. Jadi jangan dipaksain harus ngupload terus kayak itu. Oke. Ada algoritmanya harus dibaca dulu kalau aku. Memang beda kalau konten kreator ya. Iya, Jadi iya. sudah punya arahan tersendiri. Strategi masing-masing. Betul. Nah, tanggapan dari pemirsa Dewe nih Kak tentang konten pantun dan juga nama-nama tadi kayak mana sih dari netizennya Kak Bintang Dewe? Ya, kalau untuk konten-konten nama-nama itu banyak netizen yang dari luar Palembang, luar Sumatera Selatan, dari Kalimantan dan sebagainya yang komen ya. Ya karena nama itu nasional. Nah, kalau yang pantun itu lebih gernya sama-sama kita yang ada di Sumatera Selatan. Nge-share-nya banyak wong kita gitu. Wong kita. Jadi memang mungkin merasa ini daerah aku mungkin kan menurut netizen kan nge-share mereka kayak itu. Dan bahasanya mungkin lebih mudah dimengerti Dimengerti, ya. oh, Sama-sama kan. Sumatera Selatan gitu kan. Sama yang kayak ada konten pantun yang baru viral dulu itu kan yang tidak selamanya angin ke hulu pasti pindah ke hilir. Tidak selamanya kita ini buntu pasti bergilir. Nah, kayak itu. Jangan kaku bergeser ke sini, Mek. Tangkis. Itu pasti yang ngerti ya, wong Palembang ya. Wong Palembang, kalau wong luar kan Sumatera Selatan, wong memang luar. kesulitannya tadi kalau wong luar kan pas aku kasih subtitle kan di bawahnya. Iya. Tapi memang harus sudah sekarang ya Kak ya, Iya. dikasih subtitle. Walaupun konten kreator dari daerah mana saja pun sekarang sudah ditulis subtitle Iya, biar kita kan benar. ngerti. Benar, karena wong juga kan pasti lebih seneng kalau ada yang dijingo, Benar. dibaca, walaupun karena kadang wong buka di jalan lagi berisik, Ya, kita udah bisa terlalu dengar audionya ya. Ah. Nah, menurut Kak Bintang Dewe nih tantangan yang dihadapi dari awal pertama kali ngonten sampai sekarang, Cak, mana tantangannya untuk bikin konten-konten ini? Kalau tantangannya sih banyak sih. Kalau untuk konten bahasa lokal ini memang tantangannya kita harus milih kata-kata yang tidak terlalu dalam, jadi yang agak standar lah, jadi biar mudah dimengerti dengan kawan-kawan kita yang di luar kayak itu. Oke. Itu tantangan karena bahasa itu. Karena bahasa. Nah, jadi Kalau untuk tantangan lain Kak, mungkin waktu ataupun mungkin di saat lagi pengen konten tapi ada yang brand pengen kerjasama segala macam, itu ada nggak tantangan juga? ya ada. Jadi tantangannya tuh ya ada beberapa brand yang sempet DM itu luar luar negeri. kota Palembang. Ya aku juga nggak ngerti juga sih bahasa. Coba lihat terjemah dulu. Ya aku bingungnya kontennya kayak mana ini kan. Sedangkan bahasa aku nih konten aku bahasa Palembang. Sedangkan mereka brandnya internasional kan. Jadi
pakai bahasa Palembang kayak dia lucunya tuh tidak dapat dengan orang luar kayaknya itu tantangannya kalau itu termasuk salah satu tantangan juga. Tapi sudah dilirik oleh brand-brand luar ya, luar biasa. Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai Bintang Layo dan juga konten-konten menarik yang bakal di-sharing ke depannya Cak Manonian. Mirsa jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Terima kasih Bang Cek Bicek Mirsa Wal TV masih bersama kami di Halo Palembang dan ini sudah masuk di segmen kedua. Masih bersama dengan Kak Bintang Layo, ini konten kreator yang juga salah siko mengangkat budaya lokal di Palembang dan Sumatera Selatan khususnya, dan sekarang ini sudah cukup viral lah di jagat media sosial ya Vili ya. Betul sekali. Kita nak tanya-tanya lagi ini, silakan Vili. Bukan cuma di Sumatera Selatan loh Kak Bintang Layo ini ya, tapi bahkan sudah go nasional. Bahkan memang ada yang dari internasional juga yang sempat untuk kontak Kak Bintang untuk kerjasama ya. Iya. Oke. Nah Kak, kan sekarang ini semakin populer kita, semakin kita dikenal banyak orang, pasti banyak netizen tuh yang ada yang suka, ada yang enggak. Ya, nah, benar-benar. kalau untuk dari Kak Bintang sendiri menanggapi netizen yang mungkin nggak suka ataupun kayak ini bukan selera aku loh kontennya, gimana Kak? Jadi kalau aku paling senang balesin komentar ya. Paling senang. Jadi paling senang nih. Jadi kalau misalkan yang support ya kawan-kawan yang support ya aku balas komen dengan ya terima kasih, alhamdulillah dan lain-lain. Tapi dengan ada juga kawan-kawan tuh yang enggak senang ya, gitu ya. Yang enggak senang aku nanggapinya tuh tidak terlalu ku tanggapin. Palingan tetap ku komen, misalkan dia komennya negatif ya. Aku palingan aku kasih ikon ketawa kayak itu. Oh, oke. Jadi nggak tidak diambil hati gitu. No hard feeling lah ya Kak Bintang ya. Jadi pokoknya keep going dan juga pastinya itu juga salah satu hal yang positif juga Vili, karena nambah komen kan, engagement-nya jadi tinggi kan. Ya, dengan dia sudah menyempatkan waktu untuk komen di media sosial kita, ya itu kan salah siko juga engagement ke konten itu tadi ya. Iya benar. Artinya konten kita dilirik ya. Walaupun memang yang namanya itu kan selera kan. Selera kita ada yang sama, ada yang enggak. Karena kita tidak bisa maksoi wong tuh harus senang dengan kita gitu. Oke. Tidak baca semua wong suka sama kita Gitu, iya. Jalan nih Pak ya. Jalan nih Pak. Nah, tapi pas pertama kali dapat hate comment, itu kan mungkin benar-benar pertama kalinya dapat hate comment, itu bagaimana Kak perasaannya Kak? Ataupun mungkin udahlah aku harus mencoba untuk hard feeling, atau memang pernah sekali langsung kejawab juga emosi gitu? Jadi kalau pertama sekali dapat komen negatif itu, aku udah bisa tidur 7 hari 7 malam. Oh, ada. Panjang ya. Tidak. Aku kalau pernah dapat komen itu, ya aku berpikir tetap aku balas, tapi dengan balasnya dengan bijak kayak itu. Nah, aku tidak mau buat ricuh kayak itu. Nah, tetap kulayani. Ya? Sudah kupikirin dulu balasnya apa nih. Jangan sampai dia sakit hati juga dengan omongan aku kan. Tetap ku balas kayak itu. Oke. Jadi memang sudah dari awal tuh sudah disetting. Ya. Dengan hati yang sejuk. Ya udah dewasa juga lah ya Kak Bintang ya. Dan juga cowok. Kalau cewek lain ya. Kalau cowok ini kan kita lebih pakai logika. Kalau cewek biasanya pakai perasaan ya. Oh, perasaan. Kalau cewek lain. Kalau udah dibalas diblokir. Langsung di-cut ya Dak Vile. Nah, ngomong-ngomong masalah proses yang sudah menjadi viral sekarang nih Kak Bintang. Tadi kan tanggapan netizen. Nah, sekarang kayak mana sih tanggapan keluarga ataupun teman-teman dekat dengan Kak Bintang yang sekarang yang sudah ngetop ibaratnya? Amin. Jadi kalau dari keluarga itu ya alhamdulillah support ya. Support. Ya pesan keluarga tuh ya hati-hati dalam langkah itu baik. Kalau kawan ya alhamdulillah malah pengen request kayak nama-nama, masih nama aku. Alhamdulillah kawan-kawan support galau kan. Kayak yang tadi ya, suami yang kawin lagi masih emang nak kawinnya anda tuh ya. Niatnya nih memang nak kawin. Tinggal kirim ke uang rumah. Oke. Nah Kak, sekarang ini kan mungkin dari semua konten yang pernah Kak Bintang buat, mungkin bisa diceritain nggak satu konten yang benar-benar berkesan sampai sekarang gitu loh? Kira-kira konten yang mana?
konten mana bingung. Oh, terlalu banyak ini. Berkesan galau berarti. Iya, alhamdulillah berkesan ya lah. Yang Ya. mungkin kayak kita untuk mendapatkan konten itu tuh susah sekali, harus punya waktu yang banyak atau Prosesnya, segala macam. ya. Iya, prosesnya gitu. Yang berkesan yang mana ya, bingung sebenarnya. Karena kalau aku tuh konten tuh dari 2013 sampai sekarang tuh yo alhamdulillah jalan itu nyaman ya. Oh, jadi menurut aku semua konten tuh Berkesan semua. Oke. Karena aku paling seneng ya kalau sudah edit ya. Aku paling seneng edit dewe ya. Edit dewe sudah edit upload. Nah, aku tuh kalau sudah ngupload tuh nontonnya tuh tidak cukup satu kali. Oh, padahal itu aku yang edit, aku yang buat. Aku nontonnya kadang kan sudah apa tuh 10 sampai 15 kali aku tonton lagi. Jadi menurut aku konten itu kalau dijalani dengan hobi tadi, jadi menurut aku berkesan kalau kayak itu. Nah, tidak tahu kalau orang lain. Ada kepuasan Ada kepuasan sendiri ya kayak itu. Nah, mungkin pertanyaan ini yang mungkin jadi penasaran juga Bang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Konten namo-namo ataupun konten pantun ini sudah dimulai dari kapan nih Kak? Dan kok bisa tiba-tiba ketemu topik ini, ada cerita tak dibalik itu? Oh kayak itu. Jadi kan aku ngawal konten ini, bikin konten ini dari channel YouTube ya. Belum dari 2013 itu masih fokus di YouTube ya. Nah sekitar 2017 atau 2018 itu ada kejenuhan di channel YouTube. Aku belum main Instagram dan TikTok dan Facebook dan lain-lain itu belum main itu pada saat itu. Nah di kejenuhan aku di YouTube tuh, jadi aku pengen berkreasi lagi karena jenuh tadi kan. Nah terus bikin konten tadi bertahap-tahap. Nah kalau untuk yang nama-nama itu mungkin di 2021 atau 2022 kayak itu kalau untuk yang nama-nama tadi. Berarti udah 2 tahunan juga ya? Ya lebih kurang kayak itu. Iya. Nah dari beberapa platform media sosial nih Kak, YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain. Kira-kira mana sih yang paling potensi untuk menghasilkan cuan, ibaratnya untuk konten kreator? Konten kreator ya. Kalau untuk menghasilkan cuan dari AdSense itu YouTube dan Facebook. YouTube dan Facebook. Ya. Nah, kalau untuk TikTok dan Instagram tuh saat ini cuannya dari endorse kayak itu. Oh, profitnya berarti dari endorse kalau untuk Instagram dan TikTok, tapi kalau dari platformnya sendiri bisa menghasilkan YouTube dan Facebook tadi ya, lebih ya. Oke. Nah, mungkin ini juga yang membuat Kak Bintang ini beda dengan konten kreator yang lain ya, karena kan Kak Bintang ini mengangkat budaya lokal juga dan sekaligus mengenalkan daerah sendiri ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, dari mana mungkin Kak Bintang itu mendapatkan inspirasi untuk mengangkat budaya lokal kah, ataupun mungkin kayak terfikir untuk membuat konten yang ada unsur lokalnya? Unsur lokalnya. Seperti kayak di segmen pertama tadi, memang kebenaran aku juga masuk anggota Masata tadi ya, Masyarakat Sadar Wisata Sumatera Selatan ya. Nah jadi di situ memang aku tuh dari dulu hobinya jalan-jalan, makan-makan gitu kan. Jadi dari keseharian yang hobinya jalan-jalan makan-makan itu, ya dari situ munculnya ide konten kayak itu. Pasti banyak full endorse ya Kak Bintang. Amin. Nah kalau untuk endorse juga pilih-pilih nggak Kak sekarang? Kayak kalau itu pilih-pilih yang selagi memang masih satu bisa yang maksudnya yang mudah untuk bisa dijalani bisa nyatu dengan konten aku, bisa bisa aku ambil kayak itu kan. Kalau ada beberapa itu tadi yang itu tadi aku bilang tadi dari luar negeri tadi susah ininya nyatu ke konten dengan barang brand yang mereka tawarkan itu susah. Takutnya disebar pakai bahasa Palembang, Australia tidak kenal apa kayak itu. Jadi penasaran ini berapa red card Kak Bintang ini ya? Yang pasti masih sesuai dengan gayanya diambil ya. Ini sih kok yang tidak bisa diambil itu. Fashion wanita. Iya. Tapi tidak apa-apa. Atau masih ada diambil? Aku bisa juga. Kita paksa ke ya. Nah, oke. Luar biasa. Nah, Kak, ini setelah tadi kan ada dari Masata yang membuat Kakak bisa mengangkat budaya-budaya lokal dan juga pesan yang nak disampaikan itu sebenarnya apa sih selain untuk memperkenalkan budaya lokal Palembang dan Sumatera Selatan? Dengan ngangkat budaya lokal ini ada pesan-pesan lain enggak yang mau sebenarnya Kak Bintang angkat melalui konten-konten dari Kak Bintang ini Dewe?
Yo yang yang pastinya tuh kearifan lokal itu yang pengen aku angkat ya di konten-konten aku. Dan tuh yang kedua memang aku tuh istilahnya tuh apa dari hati tuh memang istilahnya tadi cinta tanah kelahiran. Oke. Putra daerah nih. Putra daerah nih pokoknya. Pengen Sumatera Selatan tuh lebih dikenal lagi. Selain Benar-benar. Terkhusus Layo tadi. Baik, aktivitasnya Dewe nih Kak sekarang ataupun dulu dari pertama kali 2013 mulai konten itu apakah emang sudah fokus full time dibuat konten atau emang masih kegawian lain atau ada usaha lain? Oh ya. Sampai sekarang kayak mana nih aktivitasnya Kak? Kalau aktivitas awal-awal memang aku sebagai fotografer, videografer di wedding ya, wedding. Kalau sekarang untuk wedding masih dijalani, dan juga ada untuk dokumentasi event-event. Yang paling fokus ya konten tuh saat ini. Fokusnya di konten. Tapi masih sebagai berarti fotografer juga nih Kak? Iya, untuk sekarang kawan-kawan yang tim-tim masih tetap jalan. Jadi sesuai lah Vile. Jadi untuk ngerekam, teknis-teknis angle-nya itu lah biasa berarti ya. Pantes lah tadi hobi ngedit dewe. Ngawin di dewe. Emang gawean ya. Emang gawean sudah dari tahun lalu ya, sudah dari tahun 2013-an. 2013. Sampai sekarang wajar editan itu bagusnya ya. Dan yang menarik juga Vili bahwa Kak Bintang ini setiap kali ngepost aku tuh munculnya karena follow dari Mang Cabi. Nah, salah satu presenter kita juga kan. Nah, itu hobinya memang collaboration post. Nah, itu emang apakah itu strategi atau memang kolaborasi ini menghasilkan sesuatu yang emang efektif untuk buat konten nih Kak? Ya, jadi untuk dengan Mang Cabi, halo Mang Cabi kalau nonton. dengan Mang Cabi saat ini memang sering collab dan kebenaran juga saat ini kami satu tim untuk bikin konten. Nah, itu berupa manajemen ya Kak atau memang tim aja? Manajemen bisa dibilang proses ke manajemen saat ini masih orang-orang di dalam manajemen itu lagi disusun. Nextnya ke manajemen sih. Jadi memang menurut Kak Bintang Dewe dengan ngepost rame-rame collab itu lebih efektif dibanding ke saat dewean Bintang Layo kan? Sebenarnya sih tidak juga, tapi memang efeknya agak ada lebih dari dengan post sendiri kayak itu. Karena memang dia masuk ke dua profil langsung. Dua profil langsung, ya benar. Dari profil Kak Bintang sama profil Mang Cabi ya. Dan kayaknya banyak kan sekali itu ngepost tuh. Iya. Mang Cabi kan akunnya banyak ulo. Banyak ulo. Kayaknya ada kandang akun kayaknya Mang Cabi. Iya. Terlalu banyak. Kalau misalnya nak endorse akun yang mana? Iya. Nah, kalau kita boleh spill sedikit dengan manajemen yang nantinya akan proses menuju manajemen. Nah, nanti dalam manajemen itu akan banyak konten kreator atau bagaimana sistemnya, Kak? Kalau tuh di dalam manajemen dengan CAB itu konten kreatornya cuman aku dengan CAB. Yang lain mungkin ada tambahan untuk talent paling gitu. Cuman lebih direkrut untuk talent aja. Kalau lagi butuh mungkin direkrut dulu gitu ya. Kalau untuk manajemen untuk itunya cuman aku sama CAB. Nah mungkin terpikir untuk membuat manajemen itu Kak. Itu dari kapan kira-kira? Kayaknya ini proyeknya bagus nih, Mang Cek, kita harus ini gitu. Oh ya. Kalau ini kalau kenal dengan CAB itu sudah lama ya. Kan CAB kebenaran MC juga ya. Jadi sering ketemu di event-event di WO ya, di wedding ya. Nah, kalau kerjasama bikin konten ini awal tahun kayaknya nih. Awal tahun kemarin ya. Mungkin berawal dari bikin konten, tiba-tiba mungkin kontennya itu jadi viral juga gitu ya. Makanya terpikir untuk membuat manajemen itu ya. Iya, benar. Bukan berawal dari senyuman. Berawal dari senyuman. Sayang. Lagu jadi ya. Oke. Nah, sekarang ini kan salah satu kunci yang mungkin jadi bahan pikiran juga ya, Kak ya. Bagaimana caranya konten kreator itu bisa selalu tetap eksis. Nah, kalau dari Kak Bintang sendiri itu bagaimana Kak caranya biar tetap eksis, biar tetap selalu dikenal ataupun mungkin biar selalu tetap disukai lah konten-kontennya. Oke itu ya. Ya kalau biar tetap eksis ya kita bikin kontennya itulah dari kesenangan kita dulu. Nah, kalau tidak kesenangan karena jalaninya kayak tidak nyaman kalau tidak senang kita. Nah
di sepanjang jalan kita bikin konten tuh kayak hari demi bulan itu pasti ada kejenuhan karena biasanya tuh viewersnya udah naik gitu kan, sudah capek bikin konten dan naik, tapi walaupun jenuh itu kita hilangnya harus itu tadi konsisten bikin konten walaupun jenuh ya. Views dan naik, kita harus rajin bikin konten. Tapi yakinlah dengan kita bikin konten itu kita bakal dapat apa sih kekurangan konten kita di sebelumnya. Nah, itu kita pelajari tahap demi tahap. Lagi kalau memang ada rezekinya ya bisa naik juga, bisa up juga itu konten. Oke. Nah ini Kak, kalau ngomong masalah eksistensi nih, ini kan ngetren yang namanya sekarang ini menjaga eksistensi itu salah sikonya dengan konten yang viral. Nah, tapi ada salah duonya yaitu dengan cara beli followers dan juga beli likes. Nah, menurut Kak Bintang Dewi, apakah itu juga merupakan strategi yang efektif atau tidak? Atau lebih bagus memang kita tumbuhnya tuh organik? Kalau menurut aku lebih bagus organik. Organik. Organik itu memang wong tuh senang dengan kita follow kita tuh memang dari hati dia kan. Kalau yang beli itu ya kosong kan gitu kan. Jadi ya kita untuk apa beli yang uang apa cuman like viewers yang palsu, robot dan selainnya dan sebagainya itu kan. Lebih bagus ya organik karena memang itu nyata itu kan. Emang wong nian ya. Wong nian kan. Karena kan zaman sekarang murah kan. Kita bayar berapa pilih? Kemarin beli? Oh tidak ya. Nah yang 1.000, nah yang 3.000. Oh ada pilihan ya. Ada pilihan. Dan cepet kan prosesnya kan. Bahkan cepet. viewers pun like pun bisa dibeli kan. Iya. Bisa dibeli. Kalau menurut aku sih jangan sih. Kalau memang pengen berkarya, ya teruslah jalani. Lagi ada proses kita memperbaiki konten kita itu sendiri. Ada kurangnya di mana? Oh, kita kurang ini, kita perbaiki. Kayak lama-lama netizen tuh bakal melirik ke kita kayak itu kan dengan proses kita itu. Memang itu galaknya itu lewat hati Kak, bukan secara terpaksaan. Kalau kita beli kan paksaan itu kan. Sama Cak Jodoh lah ya. Iya. Oke. Dan tentunya memang masih banyak lagi ini yang bakal kita tanyain sama Kak Bintang Layo ya. Tips ataupun mungkin cara-cara bagaimana konten kreator pemula yang mungkin pengen mengikuti jejak Kak Bintang. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tentunya masih bersama dengan Kak Bintang Layo selaku konten kreator Palembang. Dan masih tetap dengan tema kita ya, budaya lokal dalam bahasa konten kreator. Iya, Kak Bintang Layo. Nah, ini konten-konten lokal yang Kak Bintang Dewi angkat ini bisa tidak menurut Kak Bintang itu menjadi sarana edukatif, sarana edukasi bagi netizen? Nah, kalau emang bisa, kira-kira ada tidak pendekatan-pendekatan khusus yang memang Kakak selipi di dalam konten-konten itu untuk mengedukasi masyarakat? Ya, jadi di konten-konten aku memang ada yang nama-nama tadi divariasikan dengan pantun dan kata-kata motivasi dengan fashion aku sendiri gitu. Jadi motivasi aku tuh ada motivasi hidup, kehidupan lain-lain. Tapi di belakang itu ada lucunya kayak itu. Tapi mau motivasi siapa kayak itu kan? Tapi diplesetin belakangnya kayak itu. Kata-kata hari ini lah Kak ya. Lebih Bintang apa kata-kata hari ini? Nah, kata-kata hari ini misalnya beda laki-laki, beda cerita. Salah pilih laki-laki, pacak jadi jando. Nah. Tolong jangan jiwa aku. Nunjuknya jangan ke sini. Jangan. Aku buang. Oke. Nah, itu kan sebenarnya motivasi ya. Ya, pesannya itu kan maksudnya itu jangan bermain hati, hati-hati. Kalau salah pilih laki-laki, pacak jadi jando. Jadi itu benar. Itu edukasi loh sebenarnya, tapi dengan cara yang lucu ya. Dengan cara yang Kak Bintang Layo banget. Tapi itu benar, Phil. Itu benar. Dan tegas ini kan ya. Iya. Jadi jangan sampai salah nyari lanang ya. Iya.
Tapi intinya dosa dicari, kaget datang dewe. Datang dewe. Iya bener. Nah itu kan salah satu pantun-pantun yang memang sangat menarik untuk masyarakat. Tapi kan sebenarnya itu sangat susah Kak untuk mendapatkan ide itu. Nah mungkin bisa dikasih tahu Kak dari mana Kakak tuh mendapatkan inspirasi untuk membuat pantun itu? Gitu. Jadi memang pantun-pantun itu kan dipikirkan dulu sebelumnya itu. Iya. Dipersiapkan, nyari referensi, nyari konten konten kreator. Konten kreator lain, kawan-kawan yang lain. Lihat yang mana kita kita kreativisin kita modif kata-kata dia sebelumnya. Jadi kan misalnya kan motivasi siapa, misalnya Om Helmi Yahya misalkan ada motivasi apa kayak kan. Nah, ini bagus nih motivasi. Tapi kayak mana aku pikirkan harus kontennya lucu nih belakangnya. Seperti lebih kurang kayak yang tadi gitu. Oke. Jadi memang source-nya itu dari media sosial juga ya, Kak? Ya, jadi nyari referensi banyak sih, nonton-nonton konten-konten yang lain kan. Tapi aku kreatif dikemas dengan cara aku sendiri. Nah, Kak Bintang, ini kan lagi benar-benar viral nih, namo-namo suami, namo-namo istri, namo-namo lanang kanji, namo-namo banyak nih aneh pokoknya itu. Dan hampir tiap hari kita lihat di berseliweran di Instagram kita. Nah, Age kan pasti ada nih konten kreator lain yang kemudian bahkan mengcopy dengan gaya dia, namo-namo ini dia bikin juga dalam tanda petik mungkin bisa dikata ke plagiat. Nah, menurut Kak Bintang Dewe, cak mano sih? Apakah ini jadi pesaing atau cak mano? Apakah memang justru seneng malah justru seneng atau biarin kayak gitu? Kalau aku seneng sih, makin rame, jadi makin kawan-kawan konten kreator makin kreatif gitu kan. Pokoknya seneng lah, nggak ada yang istilah pesaing-pesaing itu nggak ada. Jadi aku tidak takut ya? Nggak masalah. Jadi walaupun misalkan wong mau nak ngikutin dengan cara-cara nama-nama itu tidak jadi masalah, malah senang kok, malah makin rame makin seru kayak itu. Betul, karena kan bisa dibilang Kak Bintang ini yang pelopornya ibaratnya di sosial media dengan nama-nama itu. Pasti kan ada wong yang juga bikin, tapi memang sebagai konten kreator kita tidak perlu takut ya dengan karya-karya wong lain, karena kita punya khasnya dewe gitu sendiri personalnya. Mereka kan ciri khasnya beda kan. Misalkan mungkin mereka bikin nama-nama dengan ciri khas mereka. Kalau aku kan nama-nama ada yang penonton tuh pasti tahu bedanya di mana tuh pasti kan kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya sebelum Kak Bintang ini ada Siko Pilih yang sudah bikin nama-nama. Siapa? Pak Jokowi. Nama-nama ikan tapi. Nama-nama ikan. Sebutkan nama-nama ikan. Nah, dapat sepeda besok. Sepeda ya. Oke. Nah, Kak, sekarang ini kan mungkin banyak yang pengen mengikuti jejak Kak Bintang ya. Apalagi masyarakat Sumatera Selatan yang pengen jadi konten kreator juga. Tapi sekarang ini mungkin ada yang belum nyoba tapi udah nyerah duluan, ataupun mungkin masih bingung dengan peralatan-peralatan apa. Nah, mungkin bisa Kakak kasih tahu ini Kak, tipsnya. Jadi kalau nak mulai jadi konten kreator tuh harus kamera yang mahal dan perlu sih dari gadget HP yang kita ada pun bisa aktivitas. Sekarang banyak platform media sosial kayak Facebook tuh banyak ibu-ibu yang tutorial masak dan lain-lain. Dimulai dengan alat seadonyo kayak itu. Jadi jangan sampai menyerah dengan alat seadonyo kita berhenti untuk berkarya, jangan kayak itu kan. Dengan alat dengan seadonyo kita harus mulai dari situ. Jadi mulai dulu ya? Mulai dulu kayak mulai aja dulu ya. Tapi kira-kira dengan alat seadonyo itu yang seado-adonyo harus apa Kak yang ado? Ya minimal HP. Gitu. Tapi yang penting itu kadang kawan-kawan tuh ya untuk pemula banget ini tapi. Yang penting dia audio, yang penting itu audio itu nomor 2, yang nomor 1 visual itu nomor 2, yang penting audio. Nah, jadi kadang misalkan ya kawan-kawan yang pemula baru bikin konten, handphonenya di sini tapi audionya tidak diperhatikan jadi tidak jelas gitu. Apalagi kalau suaranya gembar juga sangat ngaruh jadi orang males nonton. Yang penting audionya dimaksimalkan. Karena suara itu penting ya. Penting. Karena suara itu mengaruh.
Benar. Apalagi lagi 14 Februari. Pemilihan ya. Jangan golput ya Mirsa. Benar. Ini kan sudah tahun mengarah ke tahun politik Iya. juga Iya, Kak ya. benar. Sudah bakal ada pesta demokrasi yang sangat besar-besaran. Nah, kalau untuk dari Kak Bintang sendiri selaku konten kreator itu menanggapinya bagaimana Kak? Apakah sekarang ini sudah banyak pejabat-pejabat yang pengen kerjasama? Iya. Ada beberapa calon-calon yang ajak kerjasama sudah ada kayak itu. Untuk bikin konten seru-seruan. Iya. Oke. Tapi dari Kak Bintang sendiri, apakah ACC ataukah memang kayaknya ini Netral, untuk ya. politik aku netral dulu atau bagaimana Kak? Kalau aku sih tidak, karena aku juga bukan kader partai ya, bukan jadi bebas-bebas baik. Jadi dari mana ya oke, karena konten aku cuma seru-seruan sih. Tidak misalkan berpihak di 1, 2, 3 itu enggak. Pokoknya bebas. Jadi Kalau siapa baik, laju baik. Laju. Asal Iya. cocok ya. Akor. Rasa akor Oke. laju. Akor itu yang paling penting. Karena memang tujuan dari Kak Bintang juga ada ke partai ya Nggak ada. sebenarnya. Oke. Belum kali ya, belum ya. Iya. Belum mungkin. Nggak tahu kalau kaget. Iya, tapi karena sekarang ini belum, ya sudah jadi Tribobe dulu. Tribobe. Oke. Nah, sekarang ini Kak mungkin menanggapi dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan lah khususnya ya. Iya. Mungkin bagi yang males ataupun sekarang ini lagi mager, tapi pengen mendapatkan cuan. Nah, itu tolong Kak dikasih tahu arahannya Kak bagaimana? Mager, males. Males ngonten, padahal pengen jadi selebgram lah istilahnya. Tapi kok udah males duluan gitu loh. Nah, mungkin bisa kasih tahu arahan Kak. Kasih kata-kata halal juga. Kata-kata. Ya kalau untuk males yo, namanya rezeki itu harus dicari sih. Iya. Kalau males cuma hidup ya mana dapat ya. Ya kalau untuk khusus konten kreator, ya misalnya yang untuk males keluar dari mana-mana, sebenarnya konten kreator tidak harus keluar sih. Ada berbagai macam konten kreator kayak motivasi dengan kata-kata atau dengan cuman tulisan bisa. Jadi kreasi untuk konten kreator tuh tidak harus munculkan muka. Juga bisa jadi konten kreator. Tidak ada alasan lah Nah, pokoknya. jadi alasan Ada untuk malas alasannya. sudah ada kayak itu kan. Betul. Malas misalnya ke sana sini capek bikin konten capek. Tidak mesti di rumah pun di dalam satu ruangan pun bisa bikin konten kayak itu. Jadi tidak ada alasan malas kayak itu. Baik. Nah, dari Kak Bintang Dewe nih, topik apa sih sekarang yang maksudnya kalau untuk konten kreator pemula bisa pilih yang kira-kira ini potensi untuk viral? Apakah makanan, apakah olahraga atau komedi? Dari Kak Bintang Dewe lihatnya cak mana sih? Kalau dari kacamata aku sih aku tidak pakai kacamata Tidak tadi. pakai kacamata. Tidak apa-apa biar keren. Iya. Oke. Jadi kalau menurut aku sih untuk viral tuh tidak mesti harus satu fashion, tidak mesti. Jadi dari tema apapun kalau memang mau viral, yo viral kayak itu. Iya. Jadi tidak mesti harus satu tema bakal viral tuh tidak ada jamin kayak itu. Jadi Jamin. nah dari tema apapun, fashion apapun, kalau memang rezekinya viral sih viral kayak itu. Benar juga. Bahkan terkadang kita banyak lihat konten-konten yang ada di TikTok, Iya. penciptanya Dewe yang bikin komen kan, padahal Iya. iseng-iseng tapi Iseng, viral gitu viral, ya. iya, Nah, kalau benar. dari Kak Bintang Dewe sering nggak sih itu, sudahlah aku iseng be bikin konten, nggak tahunya viral Kak? Iya, kadang kan satu konten sudah aku kemas dengan maksimal ya. Kok udah naik ya? Iya. Dengan aku bikin konten tidak niat sih sebenarnya, tidak terlalu niat, tapi kok naik kayak itu. Jadi Dan kita pun udah tahu ya. Udah Yang penting tahu. tetap Ah, konsisten. yang penting kita konsisten berkarya. Iya. Nah, Kak, ini ada request nih dari produser kami nih. Ya. Nak minta bikin kepantun untuk Pal TV sekarang. Nah, Nggak perlu disiapkan. Nggak berpikir keras ya? Nah, berpikirkan sebelum dipikirkan Tidak itu. Iya. Coba sebelum tadi aku Iya. pikirkan ke tulis. spill ke dulu harusnya ya. Iya, Bang. Abis ini kita bikin ya. Iya, oke. Ya, mungkin terakhir nih Kak, closing statement ataupun harapan dari Kak Bintang Dewe sebagai konten kreator kedepannya pengen cak mano, boleh langsung disampaikan. Untuk konten kreator ya. Ya, untuk konten kreator atau untuk masyarakat juga boleh. Oh ya, untuk kawan-kawan konten kreator, ini kan zaman digital ya. Kita bikinlah konten yang positif, yang menghibur, yang mengedukasi, dan jangan sampai media sosial ini kita buat ke arah negatif kayak itu kan. Karena dampaknya besar, bisa ke anak cucu kita kayak itu kan. Jadi untuk para konten kreator ini yang di garda ke depan bikin hebohnya dunia, ya bikinlah konten yang positif kayak itu.
dan menghibur. Wow, karena memang sekarang ini kan bukan cuman orang dewasa yang buka sosial media ya, Iya, benar. tapi anak-anak dari anak-anak balita pun sudah nontonnya YouTube, Instagram dan lain-lain. Jadi memang harus konten-konten yang positif, luar biasa. Tepuk tangan dulu guys. Terima kasih Kak Bintang Ya, Layo untuk sama-sama. waktunya hari ini. Ya, sama-sama, Chef. Sukses terus, maju terus. Amin. Semoga kita bisa meloi jejak sebagai konten kreator yang viral di GoPilih. Benar sekali. Nah, Mang Cebice, itulah tadi obrolan kita dengan Kak Bintang Layo, salah satu konten kreator yang mengangkat budaya lokal Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Besok kita bakal ada lagi Halo Palembang, Senin sampai Sabtu, dengan narasumber-narasumber yang berbeda yang juga informasi dan juga inspirasi pastinya untuk pemirsa Pal TV di Manobaya Berando. Akhir kata aku Hagai KND. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.